Apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Berarti terakhir pertanyaan kelima. Kalau kita punya motor bannya kempes. Gitu, kempes. Kemana kita datang? Ke tukang tambal ban. Begitu kenalnya kita dengan tukang tambal ban, begitu kita punya masalah yang ada kaitannya dengan dia, langsung connect ke dia. Apa tuh artinya buat kita? Ini pertanyaan tauhid tuh tadi. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita kagak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah kagak perlu nanya sama kita. Kenapa? Karena dia sudah maha tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor. Sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah mah nggak perlu nanya. Karena dia sudah maha tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia. Betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. 3 tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, nggak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kun fayakunnya Allah berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah yang akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik sudah 3 tahun dia punya masalah yang enggak selesai-selesai. Apa masalahnya? 1, dia punya masalah utang. 2, dia punya masalah dengan istrinya. Yang 3, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia udah nggak ketemu jalan penyelesaian masalahnya nih, subhanallah, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, udah dah, ini penghabisan dah. Habis udah nggak ada lagi jalan gitu. Sebagian bertanya, emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik tuh kok mau bunuh diri? Tadi tuh 3 masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan, kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita, emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari Minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Tuh rentenir ngomong begini sama si Malik. Lik, kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta, besok Senin, jam 10, pilihannya cuman 2. 1, lu kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang ngosongin di rumah. Sebenarnya ini ya bukan juga masalah enteng sih. Tapi kalau urusan lagi pada terang, 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, putus asa dia. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu, agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua.
Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah 2 tahun pisah ranjang, ibu. 2 tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya, kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih, begitu. Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama, begitu. Jadi kata tuh bini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Kira-kira ini untuk tanda tangan surat cerai terakhir. Makin bongkok tuh, makin doyong tuh Malik. Makin begini tuh. Kenapa emang bininya kok nuntut cerai? Oh, rupanya Malik sudah selingkuh, ibu. Jadi waktu dulu Malik jaya, waktu Malik banyak duitnya, Malik punya hobi 2. Judi sama minum. Ketika dia bermasalah, ketika usahanya bangkrut, kerjaannya ancur-ancuran, tuh hobi berubah jadi pelarian. Hobi minum dan judinya berubah jadi pelarian. Tahun kedua dia minum, dia mabok, dia judi. Kemudian terjadi peristiwa perselingkuhan. Padahal Malik udah bilang nih sama istrinya, Ma, bapak kan selingkuh tidak sengaja. Ada nggak selingkuh tidak sengaja? Kagak ada. Nah ini ada buktinya si Malik. Kata Malik, Ma, papa selingkuh kagak sengaja. Jadi rupanya begitu dia mabok, gitu, pulang ke tempat perempuan yang bukan bininya, sama-sama mabok. Lelaki perempuan sama-sama mabok, satu rumah, satu kamar, kejadian. Cuman begitu besok paginya si perempuan bilang begini sama si Malik, Lik, kita udah pada gede deh. Kita semalam kagak sengaja. Ya udah, gua pulang, lu pulang. Anggap aja peristiwa nggak terjadi apa-apa semalam. Ternyata 4 bulan kemudian diralat sama nih perempuan. Apa kata si perempuan? Waduh, kagak bisa nih. Ternyata kagak sengaja, jadi juga gitu. Lah bininya tahu, ibu yang dirahmati Allah. Siapapun perempuan, siapapun seorang ibu, siapapun seorang istri, kalau urusan sama suami, urusan ekonomi, banyak yang kuat gitu. Ya? Banyak yang kuat. Kalau udah urusan ekonomi, Masya Allah dah banyak yang kuat. Tapi kalau udah urusan perasaan, emang rada-rada nih. Iya kan, kalau suami nggak punya beras di rumah, istri dicolek nih. Nah, ngomong gitu deh ke mertua, bilang pinjem beras. Maju tuh istri. Istri maju, minjem beras, minjem apa gitu. Laki butuh modal, bini dicolek. Nah, kemana ya kita minjem duit buat modal? Jalan tuh istri. Pasti dia maju buat sang suami untuk nyariin modal. Di depan ada yang ngetok pintu. Si suami tahu yang ngetok yang nagih utang. Tuh bini dicolek. Bilangin gih, bapak nggak ada. Pasti masih mau tuh bini bilang berbohong buat si suami. Tapi kalau udah urusan perasaan, kagak dah. Jadi begitu ketahuan, apa kata bininya? Langsung ceraiin saya aja deh bang. Gitu. Siang itu dia datang tuh, hari Minggu. Dia ngomong, bang besok jam 12 saya tunggu di pengadilan agama. Udah. Ba'da asarnya, anaknya Malik yang kecil yang datang. Pulang dari main bola. Ini Malik punya 2 anak ibu. Malik punya 2 anak pak. Yang pertama namanya Rifki bin Malik, ikut sama dia. Yang kedua yang kecil. Nah yang kecil ini ikut istrinya. Nah yang pertama nih pulang main bola nih ba'da asar. Apa kata nih anak? Pak, besok saya udah nggak bisa sekolah. Kenapa? Ya bapak lupa bayaran. Udah hampir 7 bulan nih belum bayaran. Seorang ayah kalau nggak bisa ngasih jajan anak, seorang bapak kalau udah nggak bisa bayarin anak, nyesek tuh. Betul Ji? Kita nih anak lain pada jajan, anak kita datang ke kita, minta duit, kita lagi nggak ada. Hati nggak keruan, itulah hati seorang ayah. Begitu juga Malik. Begitu ngedenger nih anak nggak bisa sekolah besok, langsung tuh sesek deh. Sehingga ba'da isya, malamnya tuh malam Senin dia memutuskan say goodbye lah sama dunia. Dia membunuh diri gitu. Tapi subhanallah, rupanya nih Malik masih agak bener nih. Iya, masih ingat sholat gitu. Jadi begitu dia mau bunuh diri, ingat dia belum sholat. Apa dia bilang? Iya, udah lama gue gak sholat gitu. Terakhir dah, sebelum bunuh diri nih gitu. Mau sholat dulu gitu. Secara tidak sengaja nanti lewat kisah ini,
Ternyata Malik melakukan 6 hal. Malik melakukan 6 langkah yang diperintahkan sama Rasulullah ketika kita memang bermasalah. Kalau 6 langkah ini kita jalanin secara sempurna, insya Allah nggak ada masalah yang nggak selesai. Yang pertama kata Rasulullah, kalau hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang dirundung masalah, falyatawadda, berwudulah kalian kata Rasulullah. Nah namanya orang mau sholat kan wudu. Jadi begitu mau gantung bunuh diri, si Malik ingat, iya gue sholat isya dulu dah. Dia wudu nih ibu. Begitu wudu kan yang dibasuh muka, kenapa yang adem hati gitu. Nih lihat, kita sering salah nih jadi manusia. Mestinya kan Allah, ikhtiar Allah, ya toh? Doa, ikhtiar doa, sabar, ikhtiar sabar, tawakal, ikhtiar tawakal. Pokoknya Allah, ikhtiar Allah. Kita kan kagak. Ikhtiar, cek langsung ikhtiar. Begitu mentok baru dia ke Allah. Salah nggak kalau kita mentok baru ke Allah? Ya nggak salah, benar daripada nyemplung. Tapi kemana aja? Begitu mentok baru nyari Allah. Coba kalau nyari Allah dari pertama, insya Allah nggak bakalan mentok. Kira-kira begitu. Nah Malik wudu. Begitu wudu hatinya adem. Apa kata si Malik? Ya salam. Ya Allah. Ini saya belum pernah dapat ketenangan kayak begini. Alhamdulillah. Kok sekarang rasanya adem, tenang. Nah kemudian habis falyatawaddo kata Rasulullah wal yusalli raka'ataini. Ya sebenarnya dalam konteks itu sholat hajat tuh. Sholatlah 2 rakaat gitu. Amali sholat isya, sama aja prinsipnya gitu. Jadi habis wudu sholat, Malik sholat tuh. Habis sholat nengok kanan kiri beri salam, ada Quran. Iseng dia pikir terakhir juga dah ngaji gitu. Sholatnya udah, ngaji dah. Dia buka tuh Quran. Begitu dia buka Quran, rupanya Allah sedang berkehendak sama dia. Allah sedang kepengen berkomunikasi sama yang namanya nih Malik. Begitu dibuka ayatnya surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Seolah-olah Allah bilang lewat ayatnya nih, kata siapa rumah lu bakalan disita? Kalau aku yang maha mengamanahkan rumah kepada orang-orang yang berumah, masih mengamanahkan rumah ini kepadamu, maka nih rumah tetap menjadi milikmu. Kata siapa? Lu punya bini bakalan cerai besok. Kalau aku yang maha mempersatukan 2 hati, masih tetap dalam satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka itulah yang akan terjadi. Malik, qulillahumma malikal mulk. Masalah itu bukan kata orang, tapi kata diriku kata Allah. Kalau aku bilang kalian bermasalah, maka itulah yang terjadi, kalian akan bermasalah. Kata siapa juga tuh anak nggak bakalan sekolah. Urusan sekolah bukan urusan duit, tapi urusan apakah aku mengizinkan anak-anak pada sekolah atau tidak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan kata Allah, bukan di tangan manusia semua keputusan, tapi di tanganku. Tapi Malik nggak percaya. Sebab apa dia pikir? Ya Allah, waktu udah tinggal dikit lagi. Besok jam 10 saya kudu ada duit 15 juta. Dari mana jalannya? Sedangkan kaki udah keikat kayaknya di dalam kamar, nggak bisa keluar, udah malu dia. Terus bini udah 2 tahun ditahan, ya kan? Bini udah 2 tahun ditahan, tidak dia ceraikan. Tapi besok kayaknya udah nggak mungkin dah. Seluruh keluarganya bakalan datang nyerbu begitu, nggak punya pilihan buat dia kecuali emang dia lepas tuh istrinya. Kira-kira dia mau ngomong nggak mungkin, gitu. Emang juga kalau kita nanya sama kita punya otak nggak mungkin. Tapi kalau kita nanya sama Allah, apa yang tidak mungkin bagi dia? Kalau Allah sudah bilang kun fayakun.
Karena Malik masih ragu, Allah bikin tuh dia punya mata terus ngelihat tuh ayat yang lain. Ternyata ayat terusannya, ayat 27-nya tuh. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Lik, jangan kata ngubah nasib kamu, Lik. Kata Allah kira-kira begitu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Malam bisa aku ubah jadi siang, siang bisa aku ubah jadi malam. Apalah lagi cuma urusan nasib manusia. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang lebih sulit dari itu Allah bisa ngebangkitin orang yang udah pada mati. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau udah mau ngasih rezeki sama kita, bukan dengan jalan apa yang kita duga doangan, bukan dengan jalan apa yang kita pikirin doangan. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tapi Malik masih tetap nggak percaya. Nah, kata Malik, udah nggak mungkin, udah nyerah. Karena Malik masih nggak percaya, Allah gerakin tuh tangannya loh. Malam itu rupanya Allah berkenan tuh berdialog sama Malik. Kita berdoa dah. Mudah-mudahan kita juga dikasih kesempatan yang sama begitu. Kita ibadah enak gitu. Dia buka lagi tuh Quran. Begitu dibuka Quran, ada surah Fatir. Surah ke-35. Ayat 2 dan 3. Ini yang dibaca sama Malik setelah surah Ali Imran tadi. Subhanallah, benar. Emang apa tuh ayat? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul Hakim. Malik, udah dah kata Allah. Belum tentu tuh keburukan terjadi, sebagaimana belum tentu kebaikan terjadi kalau aku tidak menghendaki. Sudah. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin Ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illahu La ilaha illahu Fa anna tufakun. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kata Allah, ingat dong rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Ibu, bapak, coba semua pegang kuping masing-masing. Ayo, semua pegang kuping masing-masing. Pakai tangan kanan. Pegang. Tarik sampai berasa panas. Iya bener. Bandel. Angkat. Tarik ke bawah. Tarik. Berasa nggak? Berasa. Terus tangan kiri. Tangan kiri tarik kuping kiri sampai berasa. Nah, pernah nggak minta telinga yang bisa mendengar? Kagak. Kenapa? Karena kuping kita dikasih udah bisa ngedengar. Apa kata Allah tuh? Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Kalau terhadap yang kalian tidak minta, aku bisa memberi. Kenapa lagi terhadap yang kalian minta, aku tidak bisa memberi? Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. Lagian emang ada, kata Allah. Emangnya ada yang bisa ngasih rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. Allah ngejawab sendiri itu. La ilaha, nggak ada kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Ayo, kata Allah. Balik. Irji ilayya. Balik kepadaku, kata Allah.
Mohonlah apa yang kalian butuhkan. Mohonlah apa yang kalian perlukan. Mohonlah apa yang kalian rasakan kalian itu punya masalah. Malik kemudian insaf. Dia tutup. Tadi ada Asmaul Husna di ayat 2-nya. Wahuwal azizul hakim. Nama Malik ditutup nih Quran. Iya dah. Kalau emang semua kehendak Allah. Kalau emang semua urusan di tangan Allah. Baik. Saya nggak jadi dah bunuh diri, dia bilang. Dia tutup nih Quran. Begitu dia tutup nih Quran, dia bangun ibu. Dia bangun ngapain? Dia bangun rupanya keluar dari dia punya kamar. Keluar dari dia punya kamar, dia jalan ngelewatin ruang tamu. Sampailah ke pintu rumah utama. Ke pintu depan. Begitu sampai pintu depan, tuh pintu dikunci sama dia. Dia serelekin gitu. Begitu dia kunci, dia matiin semua lampu. Kecuali 2 kamar yang dia tidak matiin. Kamar dia dengan kamar anaknya. Langkah pertama Malik sudah lakukan, yaitu berwudu. Kenapa kita penting berwudu? Kita mau datang sama Allah. Kita datang sama camat, kita datang ke wali kota, kita datang ke gubernur aja kita kudu siap. Kita mau minta sama Allah, pintu pertama paling kagak gitu, wudu dah, supaya kita bersih. Yang kedua Malik lakukan yaitu sholat. Dalam kasus Malik memang dia sholat isya. Nanti kita semua kalau punya masalah paling kagak begitu sholat hajat. Lebih top lagi kalau kita bisa bangun malam, kita sholat malam. Yang ketiga yang dilakukan sama Malik adalah baca Quran tuh. Wal yaqra'il Qur'ana walau ayatan. Bacalah Quran walau seayat. Ternyata Malik baca dan Quran inilah yang kemudian menyelamatkan dirinya. Nah yang keempat nih yang bakalan Malik lakukan. Apa yang keempat? Berdoa. Kita kan ngakunya doang punya masalah. Kita ngakunya doang punya keinginan. Tapi siapa yang berdoa? Belum tentu tuh. Kita berdoa sambil lari, iya kan? Kalau kita ngelipat sejadah aja langsung baca Allah malantas jalan tuh. Begitu kita assalamualaikum berdoanya langsung sambil ngelipat sejadah kan? Kita nggak pernah berdoa ya Allah sampai husuk gitu, belum pernah. Malik mau melakukan itu. Kenapa dia matiin semua lampu? Kenapa dia kunci itu dia punya rumah? Dia kepengen berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia balik lagi ke kamarnya. Dia duduk, dia tawajuhkan dia punya wajah. Dia tawajuhkan dia punya hati ke Allah. Dia pengen ngadep pada Allah. Ya Rabb, saya datang kepadamu dengan membawa saya punya masalah. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha melihat, engkau yang maha kuasa. Tolongin dah saya nih malam begitu. Supaya besok rumah saya jangan disita. Istri saya jangan cerai. Anak saya jangan sampai dikeluarin begitu. Kemudian dia baca tuh Asmaul Husna-nya tadi tuh. Wahuwal azizul. Sambil dia ademin dia punya hati dia baca. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Boleh jadi menurut saya punya akal mah nggak bakalan bisa saya nahan nih rumah. Tapi kalau engkau yang maha perkasa bilang nih rumah tetap punya saya, pastilah rumah ini jadi milik saya. Ya Rabb, kayaknya mah nggak mungkin istri saya tahan supaya jangan minta cerai. Tapi kalau engkau yang maha berkehendak bilang tuh istri jadi tetap milik saya, insya Allah tuh istri masih di samping saya. Rabb, engkau yang maha perkasa bisa menyekolahkan anak-anak yang lain, kenapa anak saya kagak? Terus dia baca juga ya Hakim, wahai yang maha bijaksana. Boleh jadi saya susah lantaran diri saya yang bikin saya jadi susah. Boleh jadi saya sulit lantaran saya punya dosa dan keburukan. Tapi engkau ya Hakim, engkau yang maha bijaksana. Rabb, ampunin saya punya dosa. Ya Ghafuru, ya Rahim. Udah tuh. Sampai jam 1 kurang lebih nih Malik baca. Yuk kita baca dulu bareng-bareng. Ya